Selanjutnya, kita akan belajar bentuk perintah yang kedua, yaitu a 주세요 atau o 주세요. Struktur a 주세요, o 주세요 ini berasal dari gabungan a 주다 atau o 주다 dan 세요. A 주다, o 주다 sendiri berasal dari kata kerja berakhiran ayo atau oyo yang digabung dengan 주다. Cara menggabungkannya adalah yo, kata akhir yang ada pada ayo dan oyo dilesapkan. Kemudian digabung dengan 주다. A 주다, o 주다 hanya bisa digunakan dengan kata kerja. Struktur ini digunakan untuk mengungkapkan dilakukannya suatu aktivitas untuk orang lain. Sebagai contoh, 사다 membeli dan 사주다 artinya membeli untuk orang lain atau membelikan. Kemudian 만들다 membuat, 만들어주다 artinya membuatkan. Ya, jadi struktur a 주다, o 주다 sering disepadankan dengan akhiran kan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan a 주세요 atau o 주세요? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa struktur ini berasal dari a 주다 atau o 주다 yang digabung dengan 세요, akhiran yang memiliki makna perintah. Jadi, kira-kira apa ya makna a 주세요 atau o 주세요 ini? Dugaan kalian betul sekali. A 주세요 atau o 주세요 adalah akhiran kalimat yang digunakan saat kita memohon atau meminta pertolongan orang lain dengan sopan. Ingat, a 주세요, o 주세요 hanya bisa digunakan dengan kata kerja saja. Jika 사주다 tadi bermakna membelikan, maka 사주세요 bermakna tolong belikanlah. Kemudian 만들어주다 berarti membuatkan. Maka kira-kira apa arti 만들어주세요? Ya, betul sekali. 만들어주세요 berarti tolong buatkanlah. Sekali lagi, a 주세요 atau o 주세요 kita gunakan saat kita meminta orang lain untuk melakukan suatu aktivitas. Mari kita coba untuk menerjemahkan kalimat berikut. Tirukanlah. Tolong kirimkan paket ini. 소포를 보내주세요. Ya, orang tadi meminta lawan bicaranya untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu mengirim paket. Ikutilah sekali lagi. 소포를 보내주세요. Lakukanlah dengan cepat. 빨리 해주세요. Tolong telepon pagi hari. 아침에 전화해주세요. Tolong buatkan 2 buah ya. 2개 만들어주세요. Jika ungkapan a 주세요 dan o 주세요 digunakan untuk meminta atau memerintah lawan bicara untuk melakukan suatu kegiatan, maka struktur a 드릴까요 atau o 드릴까요 kita gunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Tadi ungkapan ini juga sudah kita dengarkan di percakapan di kafe. Nah, ketika lawan bicara menawarkan bantuannya, kita bisa meresponnya dengan menggunakan a 주세요 atau o 주세요. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. 뭐 도와드릴까요? 창문을 좀 열어주세요. Ada yang bisa saya bantu? Tolong bukakan jendelanya. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 뭐 도와드릴까요? 창문을 좀 열어주세요. Percakapan selanjutnya. 사드릴까요? 네, 사주세요. Mau saya belikan? Ya, tolong belikanlah. Silahkan tirukan. 사드릴까요? 네, 사주세요.
Rekan-rekan sekalian, hari ini kita telah belajar 2 cara untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Yang pertama tadi adalah 주세요. Kita gunakan ketika kita meminta suatu benda kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kata kerja 아 주세요 atau 어 주세요 yang kita gunakan pada saat kita meminta orang lain untuk melakukan suatu aktivitas untuk kita. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengulangi pelajaran hari ini sambil membuka buku pelajaran yang ada. Selamat belajar!